Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas salah satu request dari sahabat kita yang ingin dibahas tentang HKMU atau PT HK Metal Utama. Pembahasannya seperti ini. Kali ini kita membahas HKMU ya, PT HK Metal Utama. Jadi HKMU ini adalah kendaraan atau anak perusahaan atau perusahaan yang dipakai oleh grup Hiamen buat IPO. Jadi grup Hiamen ini ada banyak ini, HK Trust Hiamen, Victory Hiamen, Handal Hiamen, Hakaru Hiamen, kemudian Civic Hiamen, Jisung Hiamen, Dantul Hiamen. Dan semua perusahaan ini itu merupakan tergabung ke PT HK Metal Utama. Nah, ini PT HK Metal Utama sendiri itu produsen baja ringan dengan merek dagang HK Trust yang produksinya itu kerangka dan atap bangunan dengan harga yang terjangkau. Kemudian Victory Hiamen ini PT Rasa Langgeng Wira yang memproduksi PVC dan pipa kondalt dengan merek Victory. Kemudian Handal Hiamen ini PT Handal Aluminium Sukses yang memproduksi aluminium ekstrusi dan sudah ekspor. Kemudian Hakaru Hiamen ini PT Hakaru Metalindo Perkasa bergerak dalam distribusi aluminium ekstrusi dan aluminium aksesoris. Kemudian Civic Hiamen ini PT Karya Bumi Mas Persada produksi alat sanitasi toilet dengan merek Civic. Kemudian Jisung Hiamen PT Metalutama Perkasa Jaya yang produksi pipa baja tahan karat dengan merek Jisung. Jadi kalau ada merek Jisung itu bukan impor dari Cina, tapi adalah produk dari Hiamen. Kemudian Dantul Hiamen ini distribusi PT Dantul Karya Teknik Utama, tugasnya adalah distribusi alat-alat pertukangan dengan merek Makita, Maktek, dan Lakoni. Kemudian kita langsung ke ikhtisar keuangannya. Jadi di aset, ini aset lancarnya besar di 2019 itu 1,37 triliun, tapi uniknya adalah kas dan setara kasnya cuma 11,3 miliar. Dan ini sangat aneh, sangat unik. Unik di sini itu maksudnya adalah sangat buruk ya. Hitung usahanya 452 miliar, persediaannya 617 miliar, dan uang mukanya 178 miliar. Aset lain-lainnya 110 miliar. Jadi kelihatan sekali sangat unik. Nanti akan kita bahas waktu kita membahas laporan keuangan. Kemudian aset lancarnya, aset tetapnya 475 miliar. Jumlah aset tidak lancarnya 497 miliar. Jumlah aset totalnya 1,86 triliun. Terus liabilitasnya, utang bank jangka pendeknya 541 miliar, ini sangat besar. Kemudian ada tambahan lagi, dana sitkah temporer ini utang bank berupa musyarakah sebesar 254 miliar. Jadi ada 796 miliar yang berupa utang bank jangka pendek. Kemudian ini jumlah sangat besar dan sangat tidak cukup kalau uang kasnya cuma 11 miliar.
Terus utang usahanya 176 miliar jangka panjang, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo setahun 21,9 miliar. Jadi lebih dari 800 miliar totalnya. Terus total liabilitas jangka pendeknya 779 miliar, jadi besar sekali. Dengan yang persediaan kas cuma 11 miliar. Kemudian banknya untuk liabilitas jangka panjang, utang banknya 38 miliar, utang lembaga keuangannya 6 miliar, dan total liabilitas jangka panjangnya 116 miliar. Jumlah total liabilitasnya 895 miliar. Ekuitasnya, nah ekuitasnya ini bisa kita lihat ya. Jumlah total ekuitas di 2016 47,2 miliar, di 2019 sudah 718 miliar. Dan nanti kita bahas waktu di laporan keuangan keunikannya. Kemudian berikutnya lawan laba ruginya, penjualannya naik dan dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi menurut saya kok jangan terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini, karena bisa jadi sumber dari peningkatan angka-angka di laporan keuangan itu tidak jelas. Nah, ini contohnya laba kotornya 234 miliar di 2019 dengan gross profit marginnya 18%. Padahal CSA kita tahu gross profit marginnya kecil. Terus yang unik lagi adalah laba berjalannya yang 89 miliar atau 7% gross net profit marginnya. Kita tahu CSA kecil sekali di bawah 2%. Terus berikutnya kita lihat arus kas. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan adalah arus kasnya. Dari OCF-nya negatif 149 miliar. Kemudian dari investasinya juga negatif 55 miliar. Kemudian dari FCF-nya atau financing cash flow itu bertambah dalam jumlah yang sangat mengerikan. 2016 tambah 251, 2017 tambah 316, 2018 tambah 346, 2019 tambah 133. Jadi kalau di total 384 tambah 660 tambah 300 tadi berapa? 84. Jadi lebih dari 1 triliun penambahan dana dari utang, dan ini sangat buruk, karena kasnya sangat sedikit, cuma 11,3 miliar. Kemudian kenaikan bersih kas dan arus kasnya negatif 71 miliar, sehingga saldo akhirnya cuma 11,3 miliar. Kemudian current rasionya tidak terlalu bagus di 1,76 miliar. Ini cukup, tapi karena kita lihat tadi kasnya sangat rendah, jadi current rasio ini tidak menggambarkan krisis likuiditas yang terjadi di HKMO. Kemudian DER-nya 1,6 juga tidak bagus. Kemudian interest bearing debt bagi ekuitasnya 1,22, ini buruk sekali karena kondisi kasnya. Kemudian laba bersih bagi utang jangka pendek 0,16. Terus yang buruk ya,
terus gross profit marginnya 18,4%, kemudian net profit marginnya 7%, terus laba ROA-nya, return on asset-nya 4,7%, return on equity-nya 12,4%. Jadi tadi jangan terlalu tertipu, jangan terlalu gembira dengan return on ekuitas yang 12,4%, karena nanti kita bahas di laporan keuangan. Nah, ini operasionalnya, penjualan dan lain-lain tidak terlalu penting. Ikhtisar saham juga bisa kita lewati. Jadi HKMU ini dulu di IPO 372 rupiah, sekarang di bawah 100 ya harganya. Kita bisa langsung ke laporan Dewan Komisarisnya ini, dan tidak ada isi di laporan Dewan Komisaris, cuma membahas tentang kondisi bisnis permukaan saja, jadi kita tidak tahu masalahnya apa. Dan komisarisnya sepertinya masih, kalau nggak keluarga ya karyawannya, dari Bapak William Ngasijo Ahmad. Jadi beliau ini pendiri sekaligus presiden direktur dari Hiamen Group. Dari laporan presiden direkturnya juga kita tidak bisa menemukan masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, jadi kurang terbuka. Nah, ini kepemilikannya, jadi PT Hiam Sukses Abadi 60,37%. Hiam Sukses Abadi ini Bapak William Ngasijo Ahmad, kemudian masyarakat 36,53%, kemudian Bapak William sendiri 3,1%. Terus ini ada jejak langkah, milestone-nya tidak perlu kita itu. Sekarang kita langsung ke laporan, laporan keuangannya. Jadi ini laporan keuangan PT HK Metals Utama terbuka. Nah, ini. Jadi ini auditornya ya. Auditornya Hadori, Sugiarto, Adi dan rekan. Ini bukan Big Four, HLB accounting, jadi tidak termasuk Big Four. Opininya wajar. Oke, mari kita cek, kita audit sendiri. Nah, kas setara kasnya 11,3 miliar. Kemudian piutang usahanya seperti tadi ya, piutang usahanya besar, piutang usaha besar, persediaan besar, uang muka besar. Terus kemudian aset lancarnya, aset tidak lancarnya, aset tetapnya besar. Kemudian liabilitasnya seperti tadi, utang banknya besar, ada sirkah juga besar. Terus kita ke sirkah temporer ini 254.
Terus ekuitasnya tadi sudah kita bahas. Nah, yang paling penting adalah penjualannya tadi sudah kita bahas ya. Langsung kita ke arus kas saja, aktivitas operasi. Jadi penerimaan dari kas pelanggan ini yang unik, 1,26 triliun. Pembayaran kas kepada pemasok tentu saja wajar ya, 1,1 triliun. Pembayaran kas kepada karyawan, tentu gaji karyawan harus dibayar, jadi wajar, 26,7 miliar. Yang kemudian yang unik ini, ada pembayaran kas untuk operasional sebesar 176,8 miliar. Di 2018 pembayaran kas untuk operasional 130 miliar. Ini pembayaran operasional apa? Pertanyaannya itu. Dan ini sangat unik sekali. Terus ada pembayaran beban bunga dan provisi 83 miliar. Nah, ini kenapa kok kasnya tidak akan cukup? Kenapa? Karena pembayaran beban bunga setahun aja 83 miliar. Pajaknya juga 21 miliar. Terus ada yang unik tadi, akun unik, yaitu pembayaran kas untuk operasional 176 miliar. Sedangkan kasnya cuma 11 miliar. Di tengah krisis likuiditas masih belanja untuk investasi 60 miliar. Terus ini dari pendanaan, jadi masih ada penambahan terus-menerus utang bank jangka pendek yang digunakan untuk membayar utang bank jangka pendek juga. Ini sirkah temporernya. Dari aktivitas pendanaan tambah 133 miliar. Jadi ini yang selisih, jadi masih nambah utang 133 miliar. Dari sini saja, dari arus kas ini, terutama akun pembayaran kas untuk operasional, seharusnya kita waspada. Karena apa? Karena satu, ciri-cirinya ciri-ciri dari ini sama seperti ciri-ciri dari Aisyah yang bikin gempar dunia persilatan ISG karena gagal bayar dan lain-lain. Terus ternyata ada keunikan di dalam laporan keuangannya, dan saya melihat seperti ini juga. Di HK Metal Utama ada keunikan di laporan arus kas operasionalnya, dan itu harusnya bisa membuat kita waspada dan lebih baik untuk menjaga diri dari HKMU ini. Jadi sekian, sepertinya sudah ya. Dari kita sekarang ada kesimpulan dan kasih rating. Jadi dari rating bisnisnya kita kasih nilai D. Kenapa? Karena ada keunikan di penambahan omsetnya dan penambahan piutang usahanya. Kemudian dari sisi bisnis tadi D, dari sisi keuangan kita kasih nilai E. Kalau kemudian dari sisi manajemen kita kasih nilai E. Kemudian dari harga saham kita kasih nilai E juga. Jadi walaupun Anda punya tongkat sepanjang 100 meter, sebaiknya jangan menyentuh HKMU di harga yang sekarang maupun harga yang lebih murah, karena berbahaya. Itu peringatan dari saya, dan saya juga tidak akan menyentuhnya walaupun dengan tongkat sepanjang 1 kilo sekalipun. Jadi begitu pembahasan
analisa fundamental HKMO. Jadi seperti itu pembahasan tentang HKMO atau PT HK Metal Utama. Bagi Anda yang ingin emitennya dibahas, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bila cukup menarik, kita akan bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.